karena terlalu mendadak dan akhirnya bikin ribet masyarakat dalam niatnya bagus untuk mengatur supaya subsidi itu sampai ke masyarakat. Cuman dalam penerapannya ini langsung diterapkan kayak ini ya otomatis bikin heboh masyarakat. Ini video antrian salah satu di sosial media. Satu orang, satu KTP, satu tabung gas. Kemana, Bu? Ayo bang. Satu orang satu. Yang gede ada. Dari jam berapa, Bu? Dari kemarin malah hari Minggu datang ke sini. Dari kemarin muter-muter nyari gas susah banget. Ya, gimana mau nyari usaha buat usaha bisa makan. Bisa makan pakai usaha kalau nggak ada gas nih. Jualan aja cari gas dulu, kalau nggak ada gas gimana mau jualan? Udah belanja, udah dari kemarin nggak masak, beli juga kadang susah karena nggak ada gas. Jualan udah masak. Ini Bu, banting. Tapi selama ini ibu nggak dapat gas ini berarti ibu nggak dagang, Bu? salah Nggak dagang? Karena gasnya nggak ada ya? Nggak ada, bagaimana buat dagang? Ibu udah nyari dari hari kapan? Dari kemana aja, Bu? Hari Sabtu kemarin kita juga udah ngantri, tapi dapat tuh satu. Udah kehabisan. udah habis semua karena emang pendistribusiannya ya kacau. Jadi sebenarnya yang harus menjadi permasalahan itu bukan masalah tentang pengecernya ya, tapi masalah pendistribusiannya. Masalah pendistribusiannya kenapa misalnya ada yang beli galon banyak, gas melon banyak, ya itu harus jelas peruntukannya untuk apa. Dan karena kan tidak sedikit ada dulu ya pernah ada berita oplosan tabung 3 kilo itu dioplos ke tabung yang paling besar dan dijual tanpa ada subsidi. Pernah dengar ya? Nah ini pangkalan memang kalau pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengecer yang ada di komplek perumahan. Mekanismenya lagi saya atur, kan lucu gitu ya. Belum matang tapi dengan PD-nya langsung diterapkan. Padahal nggak. Itu juga akan berubah statusnya. Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan. Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Pak, tapi soal koordinasi tadi yang soal pangkalan tadi sudah Presiden Pak Prabowo Pak? Ya itu kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan kecil-kecil semuanya presiden. Nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Udahlah, kalau itu benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru ya. Nah itu ya sobat ya. Jadi mesti kalian ya mesti sobat tahu ya bahwa ini keputusan dari Bahlil sendiri. Cuman lucu, dia entah mau menjadi hero, menjadi pahlawan atau merasa paling pintar tanpa koordinasi ke mana Pak Prabowo, dia langsung menerapkan kebijakan ini seenaknya aja ya. Seharusnya ya tadi kalau misalnya masih diatur ya matangin dulu, jangan begitu ada ide diterapin langsung. Akhirnya ya jadi ribut gini dan lucu gitu. Emang bener kata komika ya. Katanya kalau di sana tidak ada Khalil Gibran, tapi di Indonesia dicoba dengan Bahlil Gibran. Ada lain.
Memang sekarang di bagian pengencer itu lagi dikelola di bagian pengencer itu lagi dikelola dengan baik agar jangan naikkan harga mau-maunya terus satu. Yang kedua, satu orang jangan beli banyak-banyak dong. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga kan pasti ada batasannya. Tapi kalau satu orang satu rumah tangga udah beli sampai 30 tabung, 40 tabung, berarti kan ada maksud lain. Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau membeli banyak, mereka yang beli satu aja Pak susah. Kalau hanya untuk insya Allah konsumsinya, saya pikir konsumsi rumah tangga clear kok. Lucu ya, mana ada untuk rumah tangga beli sampai 30 tabung. Yang ada mungkin dia pengecer. Dan walaupun misalnya negatifnya paling yaitu oknum yang bisa mengoplos gas gitu ya, sehingga gas subsidi dimasukin ke gas yang 12 atau 12 kilo atau 5,5 kilo dan dijual tanpa subsidi. Kan bisa aja kalau kita berpikiran negatif ya. Nah justru kalau misalnya menteri tahu hal kayak gini, jangan disalahkan yang masalah rumah tangga, tapi aturan, pengawasan, dan tindakan tegas yang perlu, bukan omon-omon doang itu Pak. Kang Deddy Mulyadi. Hari ini ibu-ibu mengalami kepanikan karena LPG 3 kg yang biasa didapat dengan mudah di warung atau di pengecer menjadi hilang. Sebenarnya barangnya bukan hilang, barangnya ada dan cukup, tetapi mendapatkannya jauh di pangkalan. Sedangkan jarak dari rumah ke pangkalan itu ada yang dekat, ada juga yang jauh. Pada saat membutuhkan di tempat yang sama berbagai orang datang sehingga menimbulkan antrian. Dan antrian menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan serta kemarahan karena barang pokok hilang dari dapur dan sulit didapat. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah kebijakan dari Kementerian SDM untuk menghapus penyalahgunaan subsidi 3 kg, yaitu subsidi 3 kg digunakan oleh orang-orang kaya, subsidi 3 kg digunakan oleh pedagang besar, subsidi 3 kg disalahgunakan oleh orang yang mengalihkan gasnya ke tabung gas ukuran besar non subsidi dan dijual dengan harga non subsidi, dan ini merupakan kejahatan. Maka Kementerian SDM akan merubah pengecer menjadi sub pangkalan. Tetapi kebijakannya diambil terlalu cepat. Seharusnya disiapkan dulu perangkatnya. Warung-warung dirubah menjadi sub pengecer, didaftarkan para penerimanya, kemudian didatakan dengan baik, kemudian dibuat percobaan. Setelah seluruhnya siap, baru diberlakukan. Niat dari Kementerian SDM itu sangat baik, menyelamatkan uang negara agar jatuh ke tangan yang berhak. Tetapi niat baik saja tidak cukup kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan perencanaan yang tepat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena hari ini sudah diambil keputusan agar warung-warung buka kembali, bisa menjual kembali LPG 3 kg, dan dilakukan persiapan untuk melakukan pendataan dan melakukan perubahan dari warung-warung pengecer menjadi sub pangkalan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya, agar ke depan negara tepat sasaran dalam memberikan subsidi, dan rakyat pun menyadari kalau yang bukan berhak menerima subsidi sebaiknya tidak mengambil gas 3 kg. Nah itu, ya sobat, benar kata Kang Deddy. Jadi terlalu terburu-buru ya, terlalu terburu-buru tanpa sistem yang tepat ya. Jadi ya ini nggak tahulah maksudnya Bahlil ini ya. Jadi ya kadang niat baik pun ya tidak selalu baik kalau misalnya perangkat dan persiapannya kurang baik. Ya niatnya untuk membatasi subsidi supaya tepat sasaran, tapi pemberlakuannya terlalu cepat sehingga menjadi kegaduhan kayak kemarin-kemarin. Dan
Ya, tadi tahu sendiri, keputusan ini bukan keputusan dari Presiden Pak Prabowo, karena Pak Ahyar sendiri tadi bilang bahwa ngapain sih yang remeh-remeh katanya atau yang kecil-kecil harus bilang ke Presiden, kita kan pembantunya. Ini menjadi catatan. Berarti pandangan dia hal tentang masalah subsidi gas ini dianggap hal sepele, padahal itu merupakan bahan pokok. Karena kan dulu minyak tanah nggak ada, dipindah ke gas. Nah sekarang gas dianggap katanya itu hal kecil, tidak perlu ini. Berarti kan ini Pak Presiden harus mengkaji ulang lah. Dia terlalu menyepelekan sesuatu hal dan menganggap bahwa semua itu mudah dan baik gitu. Nah, di Indonesia itu kalau misalnya nanti ada salah, tinggal minta maaf, beres gitu. Nah, kayak gitu biasanya. Jadi ini Bahlil ini terlalu menyepelekan ya. Gimana tanggapan sobat semua ya? Jangan lupa untuk like dan share video ini ya sobat. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.